Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma sholli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurah fadl ayyid nahdhatu wa fil alamin bihamdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Hasan Asy'ari ditemani oleh adik Al-Ustadz Sayyidi Hamdani. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mendiskusikan terkait tentang keutamaan bulan Sya'ban ya. Kebetulan Ustadz kita sedang berada di bulan Sya'ban. Apa kabar dulu nih? Tanya dulu. Oh Ustaz nih, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah, bersyukur. Kita ini sudah di bulan Sya'ban, sebentar lagi mau masuk di nisfu Sya'ban ya. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini tema kita tentang keutamaan bulan Sya'ban nih. Kira-kira bulan Sya'ban itu memiliki keutamaan apa saja Ustaz? Barangkali bisa dijelaskan. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini pada waktu sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang Sya'ban, sebagaimana bahwa Sya'ban itu adalah di antara bulan, salah satu bulan yang masuk dalam doa Rasulullah SAW menjelang masuknya bulan Rajab. Karena Rasulullah SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah SAW senantiasa ketika masuk pada bulan Rajab berdoa, mengajak para sahabatnya berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah kami keberkahan dengan kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam bulan Rajab dan kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan Sya'ban. Dan Rasulullah SAW mengajak kita berdoa semoga Allah memberikan kita usia yang panjang sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa yang selalu kita kumandangkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang dimana disebutkan oleh Rasulullah SAW memiliki banyak kemuliaan-kemuliaan. Karena di bulan Sya'ban ini sendiri terdapat berbagai macam sejarah-sejarah yang mulia. Apabila kita baca dalam kitab-kitab sejarah, di antaranya adalah di mana pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berpindah kiblat dari Palestina menuju kiblat di Mekah Al-Mukarramah, menghadap kiblat. Ini di antara sejarah yang luar biasa, yang momentum bersejarah bagi umat Islam, di mana di bulan Sya'ban itu kita diperintahkan untuk mengalihkan kiblat umat Islam yang waktu itu mengadahkan wajahnya ke Palestina, kemudian berubah ke Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Ini menunjukkan keutamaan dan kelebihan ya bulan Sya'ban. Lalu kira-kira nih ya, kalau kita dan para pemirsa di sana juga ingin tahu ya, kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kira-kira kenapa nih? Apa alasannya? Atau ada pendapat para ulama yang menyebabkan Nabi menyampaikan bahwa Sya'ban ini adalah bulannya Allah. Barangkali ada amalan-amalan atau apa terkait tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ya, silahkan. Terkait tentang adanya amalan-amalan
yang menunjukkan bahwa begitu mulia bulan Sya'ban ini. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa likulli syai'in qablah wa likulli syai'in ba'dah. Ada beberapa amalan, ada beberapa ibadah itu yang dimana ada istilah qabliyah dan ba'diyah. Kalau sholat itu ada istilah qabliyah, ada juga istilah ba'diyah. Bulan Ramadan itu pun ada istilah qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah Ramadan itu adalah sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya apa? Apabila kita analogikan dengan sholat, kenapa ada istilah qabliyah? Adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sholat itu untuk menenangkan dirinya. Jadi khusyuk untuk masuk ke sholat fardu itu adalah di qabliyah itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehusyuan, kemantapan di dalam sholat itu, maka kerjakanlah qabliyah. Jadi bagi kita umat muslim yang ingin mendapatkan keutamaan, kemantapan dalam beribadah, ketenangan dalam bulan Ramadan, maka laksanakanlah anjuran-anjuran yang terdapat di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka bulan Ramadan ini adalah qabliyahnya lah di Rajab dan Sya'ban. Di samping persiapan maksudnya ya. Iya, Jadi persiapan materi dan juga persiapan ibadah. Jadi di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan dengan cara menenangkan diri ya. Menenangkan diri kalau kita umat Islam ini ya, menenangkan diri kita bukan dengan ya pelesiran ya seperti di beberapa tempat. Kemudian ya naudzubillah kalau di dalam rangka pelesiran itu kemudian ada budaya-budaya yang tidak islami ya, aurat dan lain sebagainya. Mestinya yang perlu kita pelesirkan itu di bulan Rajab Sya'ban adalah pelesiran ruhani kita ya dengan tilawah ya dengan baca Al-Quran, menenangkan diri kita misalnya dengan apa namanya ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh ya, dan ibadah-ibadah sosial. Nah, ini tadi barangkali yang menunjukkan betapa kita memang harus mengisi Rajab Sya'ban ini, proses menenangkan diri menuju Ramadan yang berkah. Ya, jangan ibaratnya kagetan ya. Kita jangan kagetan ketemu Ramadan ya, makanya perlu persiapan mental juga puasa. Kayak orang yang nggak biasa puasa tiba-tiba puasa kan kaget juga. Nah, ini barangkali ada tambahan-tambahan materi ya Ustaz Saidi untuk saudara-saudara kita di sana terkait tentang persiapan yang utama barangkali di bulan Rajab Sya'ban ini untuk menghadapi terkait dengan apa persiapan atau al-isti'dad kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau kita lihat di beberapa referensi kitab karangan ulama, antaranya adalah dalam kitab Mada fi Sya'bana, apa amalan-amalan yang terdapat di dalam bulan Sya'ban. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Sayyid Ali Al-Maliki, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban. Di antaranya adalah ada 3 amalan utama yang terdapat di bulan Sya'ban sebagai training kita, baik training secara psikologi kita, training secara ruhaniah kita dalam menghadapi Ramadan. Yang pertama adalah dalam kitab itu al-iktsar fi du'a, memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Karena di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam kitab hadisnya bahwa terutama bagi kita nanti yang ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah SAW, khamsu layali la turaddu fihim ad-da'wah awwal lailatin min Rajab wa lailatul nisf min Sya'ban wa lailatul jum'ati wa lailatul 'idain. Kata Rasulullah SAW, ada 5 malam di mana doa itu tidak tertolak pada malam-malam tersebut. Artinya di 5 malam ini Allah akan menjadikan doa. Yang pertama adalah malam Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Maka beruntunglah kita yang pada malam Rajab itu, malam pertama Rajab itu menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Alhamdulillah. Ya. Karena apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan
Mudah-mudahan pada malam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam yang kedua adalah pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Oke, sebentar lagi nih. Malam nisfu Sya'ban. Sebentar lagi. Makanya para ulama-ulama kita, khususnya para ulama-ulama Nusantara kita, mengajarkan kita untuk berdoa pada malam itu. Bahkan kita diajak berkumpul di masjid dengan membaca 3 Yasin. Ya. 3 permintaan, 3 hajat. Ya. Di mana kita baca Yasin secara serentak. Itu amalan yang sangat mendasar dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah malam Jumat. Ya, malam Jumat. Kenapa? Karena Jumat itulah Sayyidul Ayyam, raja hari-hari. Makanya kita ya, sebagian besar menghidupkan malam-malam Jumat kita di masjid dan di berbagai macam tempat dengan diantaranya membaca Yasin, berzikir, berhizib dan lain sebagainya. Kemudian 2 malam Walailatul Idain. 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Makanya malam itu kita disunatkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak takbir. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi pengen pulang. Ya, memperbanyak takbir. Corona segera berlalu dan kita bisa Mudah-mudahan pulang ya, insyaallah. Dengan Iya. keutamaan Sedih. kemuliaan Ramadan, maka bencana ini, musibah ini Allah hilangkan. Amin ya Rob. Ya Rabb. Jangan sampai Ramadan deh Ustaz ya. Habis nisfu Sya'ban kelar dah semuanya ya. Jadi sebagaimana dalam kata ulama tadi, Memperbanyak atiksar doa ya. berdoa. Kita memperbanyak doa. Yang kedua apa nih Ustaz? Yang kedua adalah memperbanyak membaca syahadah. Syahadah. Semua kita tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad putus. Wah, ini ada intermezzo selawatannya kita ini ya. Jadi kata Syekh Said Alwi Al-Maliki Ini bahwa ini di malam nisfu Sya'ban itu kita perbanyak membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadat adalah kalimat yang sangat mulia. Bayangkan saja dengan 2 kalimat syahadat ini 2 pasangan ya, laki dan perempuan itu bisa halal. Yang bisa sebelumnya haram, pengantenan bisa ya. pengantin gara-gara 2 kalimat syahadat. Ini Luar mah biasa. bukan lagi mojok-mojok kita, tapi sedipan. Kalau orang ngomong Itulah sedipan. kehebatan, Ya. keutamaan daripada Ya. syahadat. Kita diminta memperbanyak syahadat pada bulan ini. Baik. Kemudian yang terakhir kata Ya. beliau dalam kitab itu adalah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu memperbanyak istighfar? Dalam Al-Qur'an, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tubu ilaihi. Ya. Tidak cukup dengan beristighfar, tapi kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Insaf dengan semua amalan yang salah yang selama ini kita sudah kerjakan. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita kumandangkan, yang kita wiridkan pada bulan ini, Allah cepat angkat musibah corona ini Amin di ya tengah kita. Rabbal. Ya Rabbal alamin. Itulah ya 3 solusi yang ditawarkan oleh Sayyid Alawi ya di dalam kitab Madzhab Sya'ban. 3 amalan saudara ya kita amalkan selama 2 bulan Sya'ban. Pertama adalah iksar doa, perbanyak baca doa. Yang kedua adalah qiraatus syahadat ya. Ya, Banyak membaca syahadat ya. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat itu bukan hanya persaksian lisan kita ya, tapi juga persaksian akal dan persaksian hati kita. Akumulasi 3-tiganya itulah yang disebut syahadat. Ya, yang terakhir nih ya, amalkan apa tadi? Banyak membaca istighfar. Aku istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kursi sama ini hujan terus ya, Depok sama Jakarta belum berhenti. Ini artinya masyarakat Jakarta sama Depok sama sekeliling. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai banjir mah bukan baca istighfar doang, tapi banjir juga buat sampah sembarangan. Kan tata kelola kotanya. Oke, itu saja untuk pertemuan singkat kami bicarakan tentang Madzhab Sya'ban. Insya Allah ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya dalam acara
masih. Allahumma ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.